Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada update informasi dari Imigrasi Malaysia. Informasinya atau pengumumannya bisa kalian di website Imigrasi langsung, bahwa mereka membuka kembali untuk beberapa kategori pekerjaan yang bisa masuk ke Malaysia walaupun dari 23 negara yang diblok. Peraturan ini khususnya hanya memperbolehkan ekspatriat kategori 1, kategori 2 dan 3 hanya untuk yang benar-benar menduduki posisi penting pada pekerjaan tersebut di perusahaan di Malaysia. Adapun mengenai cara-caranya, berikut ini langsung saja saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Ini adalah berita terbaru tentang pembatasan atau penyekatan warga asing yang akan masuk ke Malaysia. Ini ada di website imigrasinya langsung ya. Jadi ini website pemerintah kerajaan Malaysia untuk Expatriate Service Division. Beritanya baru diterbitkan kemarin, hari Jumat, tanggal 18 September 2020. Isinya adalah tentang pengumuman pembatasan untuk warga negara asing yang ingin masuk ke Malaysia pada tanggal 18 September. Nah, ini adalah update pengumumannya tentang pelarangan yang dibuat pada tanggal 8 September 2020 kemarin. Diinformasikan bahwa pemerintah atau kerajaan telah membuat keputusan untuk memperbolehkan expatriates. Ini expatriate berarti warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Ini ya. Dan juga keluarganya. Berarti expatriat dan keluarganya, termasuk pembantunya juga boleh. Pembantu terhadap expatriat tersebut. Di sini tidak disebutkan pembantu terhadap warga negara Malaysia. Ini yang saya baca di pengumuman ini adalah pembantu terhadap expatriat ya. Jadi kalau memang kalian memiliki majikan orang Malaysia, coba kalian diskusi atau kalian hubungi lagi majikan tersebut apakah diperbolehkan untuk majikan warga negara Malaysia mendatangkan pembantu ke Malaysia berdasarkan peraturan terbaru ini. Suruh majikan yang hubungi ke imigrasi langsung ya. Yang memiliki valid long term pass dan atau sudah memiliki pass approval application untuk masuk ke Malaysia. Ini ya. Karena kemarin banyak sekali di komentar channel ini yang bertanya tentang visa pembantu apakah sudah boleh masuk? Nah, itu saya kurang pasti. Kalau memang kalian visa pembantunya terhadap ekspatriat, artinya warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Berdasarkan peraturan ini, kalian boleh. Tapi kalau majikan kalian warga negara Malaysia, saya tidak pasti, suruh majikan kalian tanya langsung ke imigrasi untuk urusan ini ya. Nah, kategori yang diperbolehkan adalah berikut ini. Yang pertama, Resident Pass Talent, RPT, dan keluarganya. Employment Pass, kategori 1, 2, dan 3 yang boleh masuk. Professional Visit Pass, boleh masuk. Dependent Pass ini maksudnya keluarga dari ekspatriat untuk semua kategori. Jadi keluarga dari ekspatriat yang memiliki kategori, yang memiliki yang memiliki visa kerja kategori 1, 2, dan 3, maka keluarganya juga boleh membuat permohonan untuk masuk ke Malaysia. Yang kelima, Long Term Social Visit Pass, LTSVV, untuk ekspatriat untuk semua kategori. Jadi Long Term Social Visit Pass ini biasanya dibuat oleh keluarga yang ingin masuk ke Malaysia biasanya. Jadi sebelum mereka memiliki Dependent Pass, mereka juga bisa memohon untuk Long Term Social Visit Pass sebelum mendapatkan Dependent Pass ini. Nah, kalau kalian istri atau suami dari ekspatriat yang bekerja di Malaysia, kalian bisa masuk jika kalian memiliki Long Term Social Visit Pass ini. Ataupun mungkin biasanya Long Term Social Visit Pass ini diperoleh, mungkin ada keluarga daripada ekspatriat yang sebut yang sakit dan berobat ke Malaysia. Biasanya juga menggunakan pass atau visa jenis ini, Long Term Social Visit Pass.
Nah, yang keenam, yang terakhir yang tadi saya jelaskan, foreign maid to expatriate, pembantu kepada ekspatriat tersebut. Jadi bukan pembantu kepada warga negara. Jadi ini silahkan diperjelas kepada majikannya jika warga negara Malaysia untuk menanyakannya ke imigrasi langsung. Apakah boleh membawa pembantu dari uh, warga negara lain. Yang paling banyak pembantu di Malaysia ini adalah dari warga negara Indonesia, Filipina, dan India. Dan kebetulan ketiga negara tersebut yang kemarin sempat disekat tidak boleh masuk ke Malaysia, berdasarkan pengumuman ini, tidak ada lagi penyekatan untuk masuk ke Malaysia tersebut, khusus untuk 6 kategori ini saja. Maka efektif 21 September nanti, semua ekspatriat yang sudah dijelaskan di atas, yang 6 jenis ini, harus membuat permohonan untuk masuk ke Malaysia agar mendapatkan approval, ataupun juga ingin keluar atau kembali ke Malaysia. Jadi pada tanggal 21 September nanti, setiap ekspatriat yang sudah dijelaskan di atas tadi diharuskan untuk membuat permohonan jika mereka ingin masuk ke Malaysia ataupun keluar dan masuk kembali ke Malaysia melalui My Entry System. Nanti akan saya jelaskan, akan saya kasih lihat di mana My Entry System itu. Masih di website ini juga. Tapi walau bagaimanapun, setiap ekspatriat yang ingin keluar Malaysia dan tidak akan kembali lagi ke Malaysia selama Recovery Movement Control Order ini. Jadi hingga 31 Desember nanti, kalau ada ekspatriat yang ingin keluar Malaysia dan tidak ingin kembali sampai akhir tahun, maka boleh keluar tanpa membuat permohonan lewat My Entry. Tapi kita tidak tahu apakah masih berlanjut lagi Januari tahun depan. Kalau masih berlanjut, maka kalian pun tidak boleh masuk hingga RMCO ini selesai, ya. Nah, jika kalian sudah memperoleh permohonan, sudah mendapatkan approval dari imigrasi, berikut ini adalah yang harus dipenuhi ketika masuk pada entry points. Entry point maksudnya tempat kedatangan lah, apakah kalian datang melalui Kuala Lumpur International Airport, KLIA, ataupun KLIA 2, ataupun dari Batam, pelabuhan di Batam itu ya, tulang laut kalau nggak salah. Nah, yang harus dipenuhi adalah kalian masih memiliki valid pass atau approval letter yang dari visanya yang ditempel pada paspor kalian. Lalu yang kedua adalah memiliki entry approval letter yang sudah kalian buat kepada imigrasi tersebut. Jadi ini surat kelulusan lah istilahnya dari imigrasi, atau surat kelulusan untuk exit dan return kembali. Jadi ada dua jenis permohonan yang bisa dibuat. Kalau kalian berada di luar Malaysia, maka jenis permohonannya adalah entry approval letter. Dan jenis permohonan yang kedua adalah exit and return to Malaysia. Jadi kalau kalian berada di Malaysia, kalian bisa membuat permohonan untuk keluar dan masuk kembali ke Malaysia. Karena kalau kita tidak membuat permohonan ini, kita boleh saja keluar, tapi mungkin nanti tidak akan boleh masuk ke Malaysia. Tapi kalau kalian ingin langsung keluar Malaysia dan tidak akan kembali lagi, kalian tidak perlu membuat permohonan melalui sistem ini. Jelas ya? Jika kalian sudah memperoleh approval letter ini, kalian harus kembali ke Malaysia dalam jangka waktu yang sesuai dengan approval letter tersebut. Jadi ada jangka waktunya, valid pass-nya. Kalau valid pass-nya misalnya tanggal 30 November, maka approval letter tersebut hanya bisa digunakan ketika masuk ke Malaysia pada tanggal maksimal 30 November tersebut untuk kembali ke Malaysia. Kalau kalian katakanlah valid pass-nya hingga 30 November, tapi kalian kembali tanggal 1 Desember, 2 Desember, maka kalian akan ditolak karena sudah tidak valid lagi return approval letter-nya. Yang ketiga, memperoleh visa with reference untuk negara yang memerlukan visa untuk masuk ke Malaysia. Dan yang keempat, memenuhi syarat yang diperlukan oleh Ministry of Health, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penanganan Bencana Nasional. Jadi kalian memenuhi syarat. Kalau kalian sakit, kalian akan di karantina di rumah sakit, bukan di tempat
tempat karantina seperti hotel. Untuk video tentang bagaimana keadaan di tempat karantina, yaitu di hotel, kalian bisa lihat video di channel ini. Silahkan kalian subscribe agar kalian bisa melihat list dari video-video yang ada di channel ini, khususnya tempat karantina center juga ada di situ. Lalu entry approval letter yang telah dikeluarkan sebelumnya masih bisa digunakan hingga 60 hari dari tanggal dikeluarkan. Jadi kalau kalian dapatnya minggu depan, maka selama 2 bulan ke depan masih bisa digunakan. Ekspatriat yang gagal memenuhi persyaratan di atas akan ditolak untuk masuk dan mungkin visanya akan dibatalkan dan akan di blacklist di imigrasi. Kalau sudah di blacklist, kalian tidak akan bisa lagi masuk ke Malaysia. Kalian harus betul-betul memenuhi syarat. Tidak ada ampun bagi kalian yang melanggar peraturan imigrasi Malaysia. Adapun untuk entry permission to Malaysia, ini ada guidelines-nya. Kalau kita bisa lihat di sini. Ini adalah guideline untuk masuk ke Malaysia, skill worker, knowledge worker. Bagi kalian yang mengerti bahasa Inggris, bisa dibaca di sini ya. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit di sini. Untuk mendapatkan approval dari Directorate General of Immigration Malaysia, itu selama 14 hari. Jadi waktu tunggu kalian untuk mendapatkan approval, jika kalian sudah mensubmit permohonan, maka waktu tunggunya adalah 14 hari. Kalau 14 hari belum ada jawaban, kalian mungkin sebaiknya mengirim lagi, atau kalau ada nomor telepon, kalian bisa tanyakan langsung ke imigrasinya. Dan ini adalah melalui sistem ya. Semuanya melalui sistem. Nah, ini salah satunya juga foreign made to expatriate for all categories. Untuk ekspatriat, sekali lagi saya tekankan, bukan untuk warga negara. Dan juga buat kalian yang mau masuk ke Malaysia, jangan lupa untuk mendownload dan menginstal Sejahtera sebelum kedatangan agar tidak terlalu lama antri di kedatangan. Kalau sudah menginstal aplikasi ini, kasus saya kemarin banyak yang antri untuk mendownload karena petugas memastikan kalian sudah menginstal aplikasi ini karena harus men-scan untuk kedatangan kalian di KLAE agar tercatat di sistem kedatangan mereka. Baik, selanjutnya kita langsung ke sistem My Entry. My Entry bisa diakses melalui halaman depannya, ESG. Ini adalah pengumuman yang tadi. Nah, ini adalah aplikasi My Entry-nya. Jika kalian baru ingin membuat permohonan, kalian create My Entry. Jika sudah pernah membuat permohonan sebelumnya, tinggal dicek My Entry statusnya. Jadi harap bersabar untuk menunggu. Oke, sudah di-load semuanya. Di sini pilihannya, jika kalian memiliki visa yang masih aktif, tinggal pilih ini. Tapi kalau baru saja di-approve, pilih yang ini. Dan untuk kalian yang sudah di Malaysia dan ingin membuat permohonan keluar dan masuk Malaysia, pilihnya yang ini. Contohnya memiliki aktivitas dan sekarang berada di luar. Nah, di sini untuk membantu, di sini ada implement pass-nya, termasuk keluarga dan pembantu. Tinggal diisi semuanya, ikuti keterangannya, apa saja yang dibutuhkan. Hanya saja yang ini mungkin yang agak membingungkan. Kalau nggak salah ini approval letter untuk visa tersebut. Jadi sebelum employment pass kita atau visa kita di-approve atau ditempel di paspor kita, nah maka akan imigrasi ataupun MDEC namanya, bagian imigrasi yang mengurusi urusan ekspatriat ini namanya MDEC. Nah, mereka akan membuat approval letter of reference number. Nah, masukkan nomor itu di sini. Tanda merah maksudnya harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, lembaga yang mengeluarkannya yaitu MDEC. Masukkan namanya, tanggal expirednya kapan, tipe pasnya apa, 1, 2, 3, expirednya kapan. Kalau kalian ingin membawa serta keluarga, masukkan di sini. Kalau sudah, di-submit. Itu ya. Baiklah teman-teman, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk subscribe-nya dan support-nya. Semoga dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.